Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesha binti Nenggolan dari akuntansi semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi 3 dari lab komputer. Langsung aja kita sampaikan di sini kelompok 3 sudah melampirkan dua soal. Nah, di sini sudah ada ledger sebelumnya dari Caesar Company ini di Januari 1, 2017 dengan liability account-nya, ini ledgernya. Lalu di sini ada transaksi yang dilakukan di bulan Januari. Nah, di sini instruksinya kita disuruh membuat jurnal pada jurnal transaksi pada bulan Januari. Yang kedua, kita membuat adjustment entry-nya pada tanggal 31 Januari. Ya, terus habis itu yang C kita disuruh membuat current liability section-nya pada 31 Januari 2017. Oh, aja di sini pertama kita bikin general jurnalnya untuk transaksi di bulan Januari. Nah, ini dia mendapatkan 15.000 cash dari Platevila Bank on Formon 6%-nya 15 not. Nah, jadi di sini karena kita menerima cash, jadi cashnya di debit sebesar 15.000. Nah, payable-nya berkurang di kredit 15.000. Nah, yang kedua kita menjual merchandise dengan cash harga 9.828 yen dengan inklusnya 8% sales tax-nya. Jadi sini kita bikin cash-nya itu kita menerima 9.828.000. Nah, itu dapat dari sales revenue-nya 9.100. Lalu sales tax-nya itu gimana cara cari sales tax-nya? Cara kita mencari sales tax-nya itu 9.828 dikali dengan tadi 8 per 100. Nih, ya. Jadi hasilnya 728.000 yen. Lalu yang di tanggal 12 dia perform service for customer who had made essence payment. Jadi dia itu dia itu melakukan service untuk customernya. Jadi tapi uh, had made advance payment. Jadi itu si customer ini tuh dia bayar duluan. Jadi kita bikin prepaid income tadi itu seharga ini 9.400. Lalu service revenue-nya di kredit 9.400. Lalu yang ke-14 kita membayar Government Treasury Department untuk sales tax collector-nya di Desember 2016 itu seharga 5.800 yen. Jadi sales tax payable-nya kita tulis di sini di debit karena udah terbayar kan utang kita 5.800 dan cash kita berkurang di 5.800. Lalu untuk yang ke-20 iya 20. Nah, kita menjual 700 unit of a new product. Jadi kita menjual produk baru kita 700 secara kredit. Nilai 44 yen per unitnya plus sales tax-nya ada 8%. Lalu di sini kita tulis akuntansi payable karena dia ini apa namanya on account dia membayarnya kredit. Jadi kita tulis akuntansi payable-nya ini kita langsung kaliin aja sama unit yang terjualnya jadi 33.264. Sales tax payable-nya kita cari kayak tadi ya kan dikali 8 per 108 lalu 100 jadi dia hasilnya 2.464 lalu sisanya itu di sales revenue 30.800. Untuk yang di tanggal 25 itu dia menjual merchandise-nya cash. Kalau tadi kredit ini cash nilai
16.308 yen, eh, dengan sales tax-nya 8% juga. Jadi kita tulis di sini cash-nya 16.308. Gimana cara cari sales revenue-nya? Kita cari cash dikurang sales tax. Nah, gimana cari sales tax payable-nya? Itu sama kayak tadi. Jadi 16.308 dikali 8 per 108. Hasilnya 1.208. Jadi tinggal kita kurangin aja. Pasnya dikurang sales tax jadi 15.100. Nah, di sini di debitnya totalnya 89.600, kreditnya 89.600 jadi balance. Lalu untuk adjustment entry-nya kita tulis di sini ada interest expense-nya tadi dia itu 75.000. Lalu interest payable-nya bertambah jadi ya jadi 75.000 di kredit. Totalnya 75.000 ya. Lalu untuk statement of financial position ya kita tulis di sini. Accounts payable itu kan 42.500. Sales payable itu ada dari penjualan di 5 Januari. Nih, ada di 5 Januari, lalu 14 Januari, lalu di 20 Januari dan 25 Januari. Jadi kita tulis saja di 5 Januari itu ada 728.000, di 20 Januari itu ada 2.464.000, di 25 Januari itu ada 1.208.000. Kita totalin semua tax payable-nya itu ada 4.400. Lalu untuk unearned service revenue-nya tadi itu ada 5.600 dan not payable-nya 15.000. Lalu interest payable-nya 75.000 karena dia 4% per bulan. Lalu total current liabilities-nya itu ada 67.575.000. Ini tuh setelah dikurangi 9.600 dari transaksi 12 Januari ya. Itu untuk soal satunya. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2-nya. Di sini ada Juni tanggal 1 2017 ini. Several issue itu dia ada 1.200.000, 8% dengan dia 5 tahun obligasinya at face value the bonds that June. Jadi si obligasi ini ditampilkan selalu di Juni tanggal 1 di setiap tahunnya. And payment interest annually on Juni 1 financial statement of. Nah, instruksinya ini ada 6. Pertama itu kita disuruh membuat jurnal penerbitan obligasinya. Langsung aja kita ke sini. Pada 1 Juni 2017 obligasinya kan tadi senilai 1.200.000 diterbitkan pada nilai nominal per value-nya. Tapi jika tidak ada diskon ataupun premium. Jadi nominalnya 1.200.000 sedangkan bunganya tadi 8%, jatuh temponya 5 tahun. Jadi kita langsung tulis jurnalnya di sini cashnya 1.200.000, lalu bonds payable-nya karena di obligasi 1.200.000. Jadi dia tuh membayar bunga tahunannya itu setiap 1 Juni ya kan. Di laporan keuangan setiap 31 Desember. Lalu yang kedua ini kita disuruh membuat ini jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2017. Ini kita tulis obligasi membayar bunga setiap 1 Juni ya. Jadi bunga yang masih harus dibayar itu masih 7 bulan. Kita hitung dari Juni sampai 31 Desember. Jadi kita harus cari dulu beban bunganya. Beban bunganya itu nilai nominal bunga kali tingkat kupon dikali jumlah hari dalam periode dibagi jumlah hari dalam setahun. Langsung aja kita 1.200.000 dikali 8% kali 7 per 12. Hasilnya itu 56.000. Langsung kita tulis di sini jurnalnya itu di 31 Desember 2017 itu ada interest expense di debit senilai 56.000 euro langsung. Lalu interest payable-nya di kredit 56.000 euro. Lalu yang C ini kita disuruh mencari
penyajian laporan posisi keuangan di 31 Desember 2017, ya kan? Langsung aja, obligasi itu kan akan dilaporkan dalam jangka panjang dan struktur. Jadi kita tulis di sini long term liabilities-nya. Payable-nya tadi itu kan senilai 1.200.000. Lalu untuk short term liabilities-nya itu tadi ada interest payable senilai 56.000. Lalu untuk yang D-nya ini kita disuruh buat jurnal pembayaran bunganya di 1 Juni 2018. Aja kita tulis. Ini kita membayar bunga tahunan penuh itu kan senilai 96.000 dicatat sebagai hutang bunga di Desember 2017. Itu ada 56.000. Lalu sisa pembayaran bunga itu untuk 1 Januari sampai 1 Juni itu ada 40.000. Nah, langsung aja. 40.000 ini itu dari mana? Dari 1.200.000 ini kita kali 8%, lalu kita kali 5 per 12. Aja ini jurnalnya itu ada interest payable. Ini jurnalnya itu di tanggal 1 Juni ya 2018. Jadi itu ada interest payable 56.000, interest expense-nya 40.000. Jadi kita cashnya di kredit senilai 96.000. Ya kita tambahin ini. Lalu yang E itu kita disuruh prepare, kita disuruh membuat jurnal penyesuaian di 31 Desember 2018. Langsung aja. Jurnal penyesuaiannya itu sama ya kayak tahun sebelumnya. Jadi kita mencatat bunga selama 7 bulan. Dari 1 Juni sampai 31 Desember. Jadi 1.200.000 dikali 8% dikali 7 per 12. Itu hasilnya 56.000. Aja kita tulis ini itu di 31 Desember 2018. Di sini ada interest expense-nya di debit senilai 56.000. Interest payable-nya di kredit senilai 56.000 euro. Lalu yang F itu kita disuruh membuat kok nih yang F itu asli kita disuruh membuat jurnal penyesuaian bunga dan pelunasan obligasinya ya. Ini terus kita lihat di sini ya benar jurnal pembayaran bunga dan penebusan obligasi di 1 Januari 2019. Nah jadi pada 1 Januari 2019 ini Sweller ini membayar bunga yang masih harus dibayar. Itu tadi itu ada senilai 96.000. Kan di sini ada interest payable-nya. Terus menebus obligasi pada harga 102% dari nilai nominal. Kita cari dulu nilai nominalnya itu kan 1.200.000. Nah, harga tebusnya berarti 102% dikali 1.200.000 itu ada 1.224.000. Nah, sedangkan kerugian. Nah, cara mencari kerugian itu harga tebus dikurang nilai nominal. Jadi kerugiannya itu 1.224 dikurang 1.200.000 itu ada 24.000. Langsung aja kita bikin jurnalnya ini di 1 Januari 2019. Yang pertama itu ada interest payable. Nilai 56.000 tadi kan. Di sini terus bonds payable-nya. Tadi 1.200.000. Lalu loss on bond redemption-nya itu yang tadi kita cari senilai 24.000. Oke. Lalu kita tambahkan aja cash-nya. Jadi semua yang harus kita bayar itu senilai 1.280.000. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.